Setelah vakum cukup lama dari dunia perhantuan, kali ini wajib menampilkan alur cerita film berhantu berbalut komedi. Karena film ini disutradarai oleh Jerry Zucker yang sudah berpengalaman di film komedi. Film ini berhasil meraih Oscar dan menjadi box office di era 90-an. Karena alur ceritanya yang sangat simpel, padat, dan berisi. Langsung aja, let's check it out. Diawali dengan adegan dua sejoli bernama Sam Wade dan Molly Jensen yang sedang happy-nya menikmati hidup barunya di Manhattan, New York. Dibantu oleh rekan kerjanya Sam bernama Carl Burner, mereka bertiga merenovasi ruangan di sebuah apartemen tua menjadi tempat hunian baru. Malam pun tiba, Sam menghampiri Molly yang lagi iseng bikin tembikar. Sam bertanya, "Ngapain, Beb? Malam gini kok kerja?" Molly menjawab, "Susah tidur, Beb." Setelah itu mereka berdua saling menumpahkan hasratnya. Keesokan paginya, Sam menerima laporan adanya penggelapan uang dalam jumlah besar di salah satu rekening nasabahnya, dan ia meminta Carl untuk merahasiakannya. Carl menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kasus ini, namun Sam menolaknya. "Gak usah bro, gue aja yang nanganin." Karena Carl sudah tergiur dengan nominal uangnya, ia mulai kepikiran untuk merencanakan sesuatu. Ia bertanya, "Nanti malam kemana bro?" Sam menjawab, "Diajak Molly bro, nonton teater Macbeth." "Oke bro." Malam pun tiba. Saat Sam dan Molly keluar dari gedung teater, tiba-tiba ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Orang itu langsung menodongkan pistolnya dan memaksa Sam untuk menyerahkan dompetnya. Molly yang sudah panik meminta Sam segera mengeluarkan dompetnya. "Beb, kasih aja dompetnya daripada nggak selamat." Sam berusaha melawannya, namun ia tewas tertembak dan perampoknya berhasil kabur dengan membawa dompetnya. Sam melihat Molly menangis minta pertolongan sambil memeluk dirinya yang sudah tak bernyawa. Ia sadar bahwa dirinya bukan manusia lagi, alias hantu. Hari silih berganti, sikap Molly berubah drastis menjadi pemurung, seakan sulit melepas kepergian Sam. Carl yang sudah lama menyimpan rasa pada Molly berusaha menjadi pelipur lara baginya. Ia mencoba mengajak Molly keluar rumah, berharap Molly segera melupakannya. Selang beberapa waktu, Sam melihat perampok yang telah membunuhnya tiba-tiba masuk ke apartemennya. Sepertinya perampok ini masih mencari barang yang diinginkan. Tak lama Molly kembali ke apartemennya. Sam berusaha menggagalkan aksinya melalui kucing peliharaannya. Si perampok akhirnya keluar setelah terkena serangan dari kucing. Sam tidak tinggal diam, ia terus mengikuti kemana arah si perampok itu. Sampai di stasiun tujuan, rupanya si perampok tinggal di apartemen Brooklyn. Di apartemennya tertera nama Willie Lopez yang menempati kamar 4D. Sampai di kamarnya, Willie menghubungi seseorang yang tak dikenal bahwa ia gagal mendapatkannya. Sam mencari tahu siapa yang menghubungi Willie Lopez. Akhirnya ia mencoba minta bantuan sama cenayang yang bernama Oda Mae. Sam bujuknya untuk memperingatkan Molly bahwa ia dalam bahaya. Awalnya Oda Mae menolak karena ia yakin Molly tidak akan percaya bahwa ia bisa berkomunikasi dengan Sam. Namun karena Sam terus memaksanya, ia bertawakan Molly bahwa ia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Bahkan ia tidak tahu sosok Sam yang sebenarnya. Oda Mae menyampaikan pesan dari Sam bahwa pembunuhnya sudah ditemukan. Bernama Willie Lopez, tinggal di apartemen Brooklyn. Sam bilang Willie masih megang kunci dan dompet miliknya. Bahkan Willie pernah mendatangi apartemennya di saat Molly sedang pergi bersama Carl. Malamnya Molly minta bantuan sama Carl untuk investigasi alamat Willie. Molly juga akan mendatangi kantor polisi untuk mengecek data tentang Willie.
Sampai di kediaman Willy, Sam berharap Carl berhati-hati dengan Willy karena ia menyimpan pistol di celananya. Namun di luar dugaan, ternyata Carl yang merencanakan pembunuhan ini melalui jasa Willy. Carl menginginkan buku alamatnya yang berisikan PIN nasabah yang telah diubah oleh Sam. Karena di rekeningnya terdapat uang sebesar 4 juta dolar, Carl minta Willy untuk segera membunuh Odamai supaya rahasianya tidak diketahui. Keesokan paginya, Molly mendatangi kantor polisi untuk minta bantuan pengecekan data tentang Willy. Sayangnya data yang ditemukan hanyalah kasus penipuan yang dilakukan oleh Odamai. Tak ada satupun tentang Willy. Molly tidak percaya karena Odamai bisa tahu hal-hal pribadi yang tidak diketahui oleh polisi. Kemudian adegan berganti. Carl menghubungi Eddie, sang bandar narkoba, untuk membantu proses transaksinya. Eddie meminta Carl untuk transfer ke rekeningnya atas nama Rita Miller. Jika Carl berhasil mentransfer, ia akan mendapat komisi sebesar 80.000 dolar. Ajib. Malamnya, William melakukan aksi penembakan di tempat praktiknya Odamai. Untungnya Odamai selamat dan Sam mintanya untuk melakukan rencana berikutnya agar tidak diganggu oleh mereka. Keesokan paginya, Odamai mendatangi salah satu customer service bank bernama Lyle Ferguson untuk menutup akun nasabah atas nama Rita Miller. Odamai memasukkan KTP-nya supaya bisa dicairkan uangnya. Namun aksinya diketahui oleh Molly yang kebetulan berada di tempat yang sama. Odamai segera melarikan diri setelah mendapat cek kontan. Di waktu bersamaan, saat Carl membuka rekening Rita Miller, ternyata akunnya sudah diblokir. Carl mulai frustasi karena saldo di rekeningnya tiba-tiba hilang. Jika dia tidak memenuhi janji, maka dia dan Willy nyawanya akan hilang. Saat di luar, saya meminta cek kontannya segera disumbangkan ke yayasan gereja yang menampung tunawisma. Walaupun Odamai sebenarnya belum ikhlas melepaskannya. Malamnya, Carl dan Willy mendatangi kediaman Odamai. Untungnya Sam menyelamatkan nyawa Odamai dan saudarinya. Karena dirinya merasa terganggu, Willy berlari ketakutan hingga ia tewas terhimpit dua mobil. Sam dan Odamai segera menghampiri Molly. Odamai meyakinkan Molly bahwa ia dalam bahaya. Sam minta Odamai untuk memberikan uang logam untuk buktikan Molly bahwa dirinya ada di sampingnya. Molly pun akhirnya percaya. Hasratnya makin lama makin tak terbendung. Ia ingin menumpahkan sekali lagi. Demi memenuhi permintaannya, Odamai menawarkan dirinya sebagai media agar Molly bisa berinteraksi dengan Sam. Tak lama Carl datang sambil menobrak pintu apartemennya. Odamai segera menarik Molly keluar dari tempat ini dan mencari tempat persembunyian yang aman agar terhindar dari ancaman Carl. Carl melihat mereka berdua lari menuju loteng. Saat Molly dan Odamai menaiki tangga, Carl tiba-tiba menyeret Odamai sambil menodongkan pistolnya.
Carl Masa Odamai segera menyerahkan cek kontan yang ia cari. Untungnya aksinya digagalkan oleh Sam. Carl tewas tertusuk kaca jendela ketika berusaha melarikan diri. Carl yang sudah mati, arwahnya ditarik paksa oleh iblis masuk dalam pintu neraka. Sedangkan Sam, sebelum meninggalkan dunia, ia pamit dan memberi kecupan terakhir pada Molly. Molly akhirnya bisa hidup tenang setelah melihat Sam jalan menuju surga. Tamat. Demikian alur cerita yang gue sampaikan. Pesan moral di film ini adalah tak ada gading yang tak retak. Tak ada Gisel yang tak cantik. Setiap manusia pasti punya kurangan. Setiap kurangan pasti punya manusia. Itulah manusia. Tak ada satupun yang sempurna. Karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wakajib serta nyalakan loncengnya untuk mendapat update terbaru dari Wakajib. Sampai jumpa.